Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 209. Allah berfirman, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Allah menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad dalam keadaan sempurna, bebas dari kekurangan atau tambahan, agar dengan Al-Quran Nabi Muhammad dapat memberi peringatan kepada umat manusia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan terang, sehingga Rasulullah memberi peringatan kepada orang-orang yang akan mendapat nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya yang soleh dan bertakwa, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang mendapat azab dan pembalasan dari Allah yang diancamkan kepada hambanya yang durhaka dan berdosa. Allah berfirman, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diceritakan dan disebut dalam kitab-kitab terdahulu yang telah diterima oleh Nabi dan Rasul terdahulu, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Allah berfirman, apakah tidak cukup menjadi bukti kebenaran Al-Quran bahwa para ulama Bani Israel yang jujur mengakui bahwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad telah mereka baca beritanya di dalam kitab Taurat dan kitab lainnya yang telah mereka pelajari, termasuk juga berita akan datangnya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Dan seandainya Al-Quran kami turunkan kepada sebagian golongan yang bukan orang Arab, yang tidak bisa berbicara menggunakan bahasa Arab, lalu dibacakan oleh Nabi Muhammad Al-Quran kepada mereka, yakni orang kafir itu, niscaya mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran itu. Ini menunjukkan keengganan mereka untuk menerima Al-Quran dari arah manapun Al-Quran itu datang. Mereka pasti tidak akan beriman dengan berbagai alasan. Demikianlah sebagaimana Allah memasukkan rasa dusta terhadap Al-Quran pada hati orang kafir, maka Allah juga memasukkan sifat dusta dan ingkar terhadap Al-Quran itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman sehingga mereka melihat azab yang pedih menjadi kenyataan di depan mata mereka. Maka pada saat datang azab kepada mereka secara mendadak dan tiba-tiba, ketika mereka tidak menyadarinya, pada saat itulah mereka tersadar akan kesalahan mereka. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu, yakni perpanjangan umur, sehingga kami bisa bertobat, beriman kepada Al-Quran, dan melakukan amal soleh? Bukankah mereka yang meminta agar azab Allah dipercepat? Akan tetapi
ketika Allah menimpakan azab itu kepada mereka, mereka meminta agar diberi kesempatan sekali lagi untuk bertobat. Maka bagaimana pendapatmu, wahai Rasul, jika kami berikan kepada mereka, orang-orang kafir itu, kenikmatan hidup beberapa tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, sebagaimana permintaan mereka agar azab itu dipercepat datangnya, niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan, yaitu kenikmatan dunia bertahun-tahun, karena membawa kesengsaraan bagi mereka di akhirat. Allah memberikan alasan terhadap siksaannya kepada orang kafir, dan Allah tidak membinasakan sesuatu penduduk negeri manapun kecuali setelah ada orang-orang, yaitu para rasul yang memberi peringatan kepadanya dengan sejelas-jelasnya dan menunjukkan berbagai bukti kebenaran mereka. Akan tetapi penduduk negeri tersebut mendustakan mereka. Azab itu menjadi peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Dan Allah tidak berlaku zalim, karena Allah telah mengirimkan utusan untuk memperbaiki keadaan. Mestinya mereka bersyukur. Allah berikan peringatan keras kepada mereka, namun mereka mengejek, mendustakan, dan menantangnya. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 209. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada umat manusia. Yang kedua, apabila ayat Al-Quran dibacakan kepada orang-orang kafir, maka mereka tidak akan beriman. Dan begitu juga terhadap orang yang durhaka, di dalam hatinya ada jiwa kekafiran, keingkaran, sehingga mereka tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga datang kepada mereka azab yang pedih yang terjadi di depan mata mereka. Yang ketiga, orang-orang yang durhaka, orang kafir, dan orang yang berbuat dosa diberikan oleh Allah kenikmatan sementara beberapa tahun. Setelah itu, Allah akan mendatangkan azab secara tiba-tiba tanpa mereka sadari, sehingga tidak berguna kenikmatan dan karunia yang telah mereka nikmati beberapa tahun sebelumnya. Yang keempat, Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi hambanya lah yang menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa dan durhaka kepada Allah, sehingga Allah membinasakan mereka dengan azab yang pedih dengan memberikan karunia sebelumnya. Yang kelima, turunnya Al-Quran dan kebenarannya serta kebenaran Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan di dalam kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, sehingga para ulama Bani Israel mengetahui tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah maksud dan pesan moral
dari ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 209. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.